Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah Manajemen Strategis pada program studi manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini kita membahas materi pada pertemuan ketiga tentang klasifikasi strategi. Materi ini saya bagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, kita akan bahas tentang klasifikasi strategi berdasarkan sifat dari strategi, dari mulai strategi generik, strategi induk atau strategi utama, dan strategi fungsional. Kemudian klasifikasi strategi kita bahas versi Whelan dan Hanger. Nanti pada bagian kedua kita akan bahas tentang versi Fred R. David dan Michael Porter. Pengertian strategi. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi yang disertai dengan cara atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental dan terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Jadi berdasarkan klasifikasinya menurut jenis, strategi dibedakan menjadi strategi generik yang sangat umum, kemudian diturunkan menjadi strategi utama yang lebih operasional, lalu untuk implementasinya itu dirumuskan dalam bentuk strategi fungsional. Ini gambar rincian strategi dari generik ke fungsional. Klasifikasi berdasarkan strategi induk dan strategi utama. Versi Whelan dan Hanger itu ada 3 strategi induk dan 11 strategi utama yang kemudian dikecilkan menjadi 9 strategi utama. Kemudian Fred R. David itu ada 4 strategi induk dan 13 strategi utama. Sedangkan Michael Porter 3 strategi induk yang kemudian diturunkan menjadi 13 dimensi dari strategi. Sekarang kita bahas tentang strategi generik Whelan dan Hanger. Itu ada 3 jenis strategi, yaitu strategi stabilitas. Strategi ini menekankan tidak bertambahnya produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lain karena perusahaan berusaha meningkatkan efisiensi di segala bidang. Strategi ini berisiko rendah dan dilakukan pada produk yang sudah dewasa. Kemudian yang kedua adalah strategi ekspansi atau expansion strategy. Strategi perluasan produk, pasar, dan fungsi-fungsi lain sehingga aktivitas perusahaan meningkat. Ada risiko pada strategi ini. Yang ketiga adalah strategi penciutan. Strategi pengurangan produk, pengurangan pasar, dan fungsi-fungsi lain, khususnya yang punya cash flow negatif. Strategi ini diterapkan pada bisnis yang menurun. Lalu dari strategi generik ini kemudian diturunkan menjadi strategi utama yang bersifat lebih operasional dari penjabaran dan merupakan penjabaran dari strategi generik. Misalnya strategi pertumbuhan dari Whelan Hanger itu mempunyai 2 strategi utama, diturunkan menjadi 2 strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan konsentrasi, baik yang horizontal maupun yang vertikal, strategi pertumbuhan diversifikasi, baik yang terpusat maupun konglomerasi. Kemudian strategi generik yang kedua, yaitu strategi stabilitas, itu diturunkan menjadi 4 strategi utama, yaitu strategi istirahat, strategi terus dengan hati-hati, strategi tanpa perubahan, dan strategi laba. Sedangkan strategi penciutan itu
Operasional kan menjadi strategi perubahan haluan, strategi memikat perusahaan lain, strategi tutup atau jual, strategi pelepasan, strategi bangkrut, dan strategi likuidasi, liquidation strategy. Jadi kalau kita lihat ini di Will and Hanger itu ada 4 tambah 2, 6, 6 tambah 5, jadi ada 11 strategi. Will and Hanger ini sebenarnya berada di matriks, berkembang di matriks General Electric. Ini ada analisis menurut General Electric itu ada 2 dimensi, yaitu kekuatan bisnis dan atau posisi persaingan dan kemenarikan industri. Jadi kekuatan bisnisnya kuat, biasa, lemah. Kemenarikan industri itu tinggi, sedang, rendah. Di kemenarikan tinggi dan kekuatan bisnis tinggi itu ada strategi pertumbuhan, yaitu strategi konsentrasi via integrasi vertikal. Kalau pertumbuhannya, kekuatan bisnisnya biasa, maka ada strategi pertumbuhan, tapi pertumbuhan konsentrasi melalui integrasi horizontal. Sedangkan kalau kekuatan bisnisnya lemah, itu strategi pengurangan. Kalau kemenarikan industrinya sedang, sementara kekuatan bisnisnya kuat, itu ada strategi stabilitas, baik yang istirahat maupun yang hati-hati. Kalau kekuatan bisnisnya sedang, itu strategi pertumbuhan, konsentrasi via integrasi vertikal, atau strategi stabilitas, tidak berubah, dan profit. Sedangkan kalau kekuatan bisnisnya lemah, maka itu strategi pengurangan berdasarkan captive company ataupun selling out. Nah, kalau kemenarikan industrinya rendah, sementara kekuatan bisnisnya tinggi, itu strategi pertumbuhan diversifikasi konsentrasi. Kalau kekuatan bisnisnya biasa, itu pertumbuhan dengan diversifikasi konglomerasi. Dan kalau kekuatan bisnisnya lemah, itu pengurangan melalui strategi kebangkrutan atau strategi likuidasi. Nah, sekarang kita lihat satu-satu strategi utama Will and Hanger, mulai dari strategi pertumbuhan. Pertumbuhan konsentrasi yang horizontal itu memperluas segmen pasar internal ataupun melakukan akuisisi atau joint venture eksternal. Kalau pertumbuhan konsentrasi vertikal, dia mengambil alih fungsi pemasok, berarti ini ke belakang, atau distributor ke depan. Kemudian pertumbuhan konsentrasi dengan pendekatan internal, yaitu melalui pembentukan anak perusahaan, dan pendekatan eksternalnya melalui akuisisi atau joint venture dengan tujuan untuk memasok bahan baku atau untuk distribusi produk. Selanjutnya adalah pertumbuhan diversifikasi dengan cara menambah produk atau divisi dengan sasaran menjaga pangsa atau mengurangi persaingan dan menekan biaya atau meningkatkan keuntungan. Pertumbuhan diversifikasi terpusat menambah produk atau menambah divisi yang sebelumnya sudah ada. Kalau yang pertumbuhan diversifikasi konglomerasi, dia menambah produk atau menambah divisi yang tidak ada hubungannya dengan yang dimiliki sebelumnya, jadi konglomerat. Dan strategi stabilitas, itu ada strategi istirahat dengan cara konsolidasi sumber daya setelah pertumbuhan yang cepat. Ini strategi sementara. Kemudian ada strategi waspada, yaitu menjalankan usaha secara hati-hati karena adanya faktor penting yang berubah. Lalu ada strategi tanpa perubahan. Perusahaan tidak perlu melakukan perubahan yang berarti, tetap menjalankan usaha dengan sedikit penyesuaian. Dan yang terakhir adalah strategi laba, mengutamakan keuntungan saat ini walaupun risiko besar dengan mengorbankan keuntungan masa depan. Biasanya sukses jangka pendek,
stagnasi di jangka panjang. Strategi utama berikutnya adalah strategi penciutan, di mana ada strategi turnaround, perbaikan efisiensi operasional melalui konstruksi dan konsolidasi, strategi captive company, aktivitas yang tidak menguntungkan dikurangi sehingga menjadi lebih menarik, strategi sell out atau divestment, jual perusahaan untuk menyelamatkan investasi, dan strategi bankruptcy, strategi pilot untuk menghindari tanggung jawab jual aset secepatnya, dan yang terakhir adalah strategi likuidasi, melakukan likuidasi secepatnya ketimbang bangkrut. Demikianlah pada bagian 1 sudah dibahas tentang pengertian strategi, kemudian klasifikasi menurut jenis, dan klasifikasi menurut Whelan dan Hanger. Pada bagian 2 akan dibahas klasifikasi strategi menurut Fred R. David dan klasifikasi strategi menurut Michael R. Porter.